Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini izinkanlah saya untuk menjelaskan tentang cara kerja dual double acting cylinder yang dikontrol secara elektropneumatik dengan menggunakan dua valve 5/2 solenoid double solenoid dengan satu kompresor. Baik, kita mulai penjelasannya pada posisi address. Jadi di sini komponen elektrikalnya yang dibutuhkan ada 4 roller switch, 4 buah roller switch yang kita berikan label P1, P2, P3 dan P4. Lalu kemudian ada di sini detent switch break, switch yang selalu terbuka dan terkunci ketika actuated. Kita berikan label PB1. Lalu kemudian di sini terdapat 4 relay yang kita beri label R1, R2, R3 dan R4. Lalu saklar dari relaynya sendiri R1, R2, R3 dan R4. Kemudian ada 4 solenoid yang kita beri label K1, K2, K3 dan K4. Jadi pada posisi address ini kompresor masih belum bekerja dan suplai aliran listrik belum ada, sehingga rangkaian ini tidak bekerja. Selanjutnya kita masuk ke simulasi. Baik, di sini simulasinya kita atur terlebih dahulu agar mudah kita melihat. Mungkin 15 bisa disesuaikan. Kalau misalnya dirasa terlalu cepat, simulasinya dikecilkan. Kalau terlalu lambat, bisa dibesarkan nilai slow motion factornya. Nah, baik, inilah fungsi dari detent switch maker tadi. Detent switch break. Detent switch break. Jadi detent switch break ini ketika push buttonnya tidak kita tekan, maka aliran listrik akan terus mengalir. Namun ketika push button yang kita tekan, maka aliran listrik akan terhenti. Detent switch break, ada detent switch make. Detent switch make ini kebalikan dari detent switch break. Kalau detent switch make kita tekan, aliran listrik akan berjalan. Tapi kalau detent switch break kita tekan, aliran listrik akan terhenti. Baik, ini kurang lebih posisi rangkaian ketika standby. Ketika posisi rangkaian standby di sini, aliran udara dari kompresor mengalir ke valve 5/2, masuk ke saluran 1, lalu ke saluran 2 dan mengisi ruang bagian depan silinder, lalu mendorong piston, sama seperti silinder yang di sini. Nah, pada rangkaian ini kita menggunakan roller switch. Nah, lantas apa fungsi daripada roller switch ini? Fungsi roller switch ini adalah untuk kita manfaatkan dalam men-trigger solenoid yang ada di valve 5/2. Jadi di sini terdapat solenoid K1, solenoid K2, K3 dan K4.
Si solenoid ini di triggernya itu oleh si roller switch ini. Ketika roller switch ini beroperasi, dia akan memberikan sinyal ke relay. Relay kemudian memberikan sinyal ke saklar relaynya, lalu memberikan sinyal ke solenoid untuk bergerak mendorong valve 5/2 berganti bilik. Lantas bagaimana cara roller switch ini beroperasi? Kita kembali ke mode dasarnya. Roller switch ini beroperasi dengan cara pemanfaatan gerakan piston. Nah, disinilah kita atur roller switch-nya. Di sini terdapat roller switch P3 dan P4. Di roller switch P3 ini kita atur posisi begin and end-nya pada posisi 100 dan P4-nya pada posisi 0. Lantas bagaimana maksud daripada pengaturan ini? Maksudnya adalah ketika kita mengatur P4 pada posisi begin dan end di set ke posisi jarak 0, lalu P3 di jarak 100 mili. Maksudnya adalah ketika piston berada pada posisi jarak 0 mili di sini, maka roller P4 akan tertekan. Ketika roller P4 ini tertekan, maka rollernya akan normally open. Selanjutnya, ketika piston bergerak maju pada posisi 100 mili langkah majunya, maka P3 rollernya akan tertekan. Roller P3 ini akan tertekan, lalu dia akan normally open dan mengalirkan arus listrik. Begitu juga dengan roller switch P1 dan P2-nya. Nah, di sini roller P1 kita atur jarak begin dan end-nya pada posisi 0, sedangkan P2 pada posisi 100. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk mengerjakan rangkaian ini dimulai dari posisi A+ atau posisi silinder ini maju. Namun sebelumnya saya akan memberikan teks terlebih dahulu agar kita lebih mudah dalam menjelaskannya. Ini kita anggap saja silinder A. Ini silinder B. Baik. Ini mungkin kita perlambat saja. Sekarang kita mulai simulasi. Pause. Jadi ketika piston bergerak maju, bagaimana siklus kerja yang terjadi pada rangkaian elektropneumatik ini? Pertama, suplai 24 volt mengalir menuju roller switch P1. Nah, mengapa P1 di sini terhubung? P1 di sini dia terhubung atau normally open, mampu mengalirkan arus listrik dikarenakan di sini dia dalam posisi tertekan oleh piston silinder B. Di sini kan roller switch satunya kita atur pada posisi end dan begin-nya pada posisi 0. Sehingga ketika piston silinder B ini pada posisi 0, P1 tertekan. P1 tertekan, dia akhirnya mengalirkan arus listrik karena dia normally open. Nah, di sini detent switch breakernya dalam posisi normally open juga, sehingga aliran listrik tadi diteruskan ke relay R1. Setelah diteruskan ke relay R1 meneruskan lagi arus aliran listriknya menuju saklar R1. Saklar R1 mengalirkan
arus listrik menuju solenoid K1. Sehingga solenoid K1 men-trigger valve 5/2 untuk berganti bilik dari bilik kanan menuju bilik kiri, sehingga udara dari kompresor diteruskan menuju valve 5/2, masuk melalui saluran nomor 1 lalu keluar menuju saluran nomor 4 dan mengisi ruang bagian belakang silinder lalu membuat piston terdorong. Ketika piston terdorong, ujung as piston akan menyentuh valve P3. Valve P3, maksudnya roller P3. Kita lanjutkan simulasinya. Start. Oke. Kita pausekan. Setelah piston silinder A menyentuh roller switch P3, maka roller switch P3 dia akan normally open. Dia akan normally open lalu meneruskan aliran listrik dari plus 24 volt menuju relay R3. Dari relay R3 melanjutkan aliran arus listrik menuju saklar R3. Dari saklar R3 menuju solenoid K3. Lalu solenoid K3 men-trigger valve untuk berganti bilik dari bilik kanan menjadi bilik kiri. Lalu udara dari kompresor pun diteruskan dan membuat piston terdorong. Ketika piston terdorong, dia akan menyentuh roller switch milik P2. Kita lanjutkan videonya. Pause. Oke. Lanjutkan sedikit lagi. Pistonnya mulai mundur. Jadi ketika piston silinder B bergerak maju dan menyentuh roller switch P2, roller switch P2 ini dia akan normally open. Ketika dia normally open, maka aliran listrik dari suplai 24 volt ini akan diteruskan menuju relay R2. Dari relay R2 ini, saklar R2-nya akan normally open juga, sehingga aliran listrik tadi diteruskan menuju solenoid K2. Lalu solenoid K2 ini men-trigger valve 5/2 untuk berganti bilik dari bilik kiri menjadi bilik kanan, sehingga udara dari kompresor diteruskan masuk ke saluran nomor 1 lalu keluar ke saluran nomor 2 dan mengisi ruang bagian belakang silinder dan membuat piston bergerak mundur. Oke. Ketika piston ini bergerak mundur, asnya akan menyentuh roller switch milik P4, sehingga nantinya P4 akan normally open. Baik, kita lanjutkan simulasinya. Baik, piston bergerak mundur. Setelah piston bergerak mundur dan menyentuh roller switch P4, roller switch P4 akan tertekan dan dia menjadi normally open, sehingga suplai aliran listrik dari plus 24 volt akan diteruskan menuju relay R4. Lalu relay R4 dan saklar yang ada di relay R4 ini pun juga akan normally open, sehingga aliran listrik bisa diteruskan menuju solenoid K4. Sehingga dari solenoid K4 ini dia akan aktif dan men-trigger valve 5/2 untuk berganti bilik dari bilik kiri menjadi bilik kanan, sehingga udara dari kompresor pun mengalir menuju valve 5/2 melalui saluran nomor 1-nya, keluar melalui saluran nomor 2 dan mengisi ruang bagian belakang silinder dan membuat piston bergerak mundur. Lalu udara sisa ini akan didorong keluar, masuk ke saluran nomor 4 dan keluar ke saluran nomor 5. Siklus ini akan selalu bekerja berulang hingga kita menekan deadhead switch breaker PB1 ini, lalu semuanya akan berhenti bekerja. Baik, kita tekan. Oke, nanti setelah piston ini
bergerak mundur, rangkaian akan berhenti bekerja. Oke, tidak ada lagi pekerjaan di sini. Dia akan kembali bekerja setelah deton switch breakernya kita tekan kembali. Oke, baik, mungkin sampai di sini saja video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Di sini kita belajar bersama. Apabila terdapat kesalahan, tolong koreksinya agar saya dapat memperbaiki diri. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.